salah seorang wanita yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini menikah dengan laki-laki yang disebut Abu Salamah. Jadi suami Abu Salamah, istri Ummu Salamah, karena mereka punya anak namanya Salamah. Suatu saat ketika suaminya wafat di medan jihad bersama sahabat-sahabat yang lainnya, datanglah mendiang istri Ummu Salamah kepada Rasulullah dengan tangisan sambil berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya selama ini Abu Salamah adalah tulang punggung. Abu Salamah lah tempat kami bersandar yang kini telah diambil oleh Allah ketika berjihad bersama engkau ya Rasulullah." Ditanya oleh Rasulullah, "Jadi apa yang akan engkau katakan kepada aku?" "Ya Rasulullah, bagaimana kehidupan kami nanti sesudah wafatnya Abu Salamah?" Bapak Ibu, Rasulullah sambil tersenyum sedikit kemudian berkata kepada Ummu Salamah, "Ya Ummu Salamah, quli, wahai Ummu Salamah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allahumma ighfir li Abi Salamah wahlufni khairam minhu." Artinya, Nabi bilang, "Hai Ummu Salamah, ucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya pula kami semua akan kembali. Milik Allah apa yang dia ambil, termasuk pula milik Allah apa yang pernah dia berikan." Jadi ada dua. Yang diambil Allah, milik Allah. Yang diberikan Allah, punya Allah jua. Maka kalau semua adalah dari Allah, pemberian dan pengambilan, apanya yang harus disedihkan? Yang harus kita sedih kalau kita sudah merasa memiliki. Kita sudah merasa memiliki hidup. Kita sudah merasa memiliki suami. Kita sudah merasa memiliki keluarga. Kita sudah merasa memiliki kehidupan yang mapan. Ini yang membuat dunia menjadi berat untuk ditinggalkan. Bisa dipahami, Pak? Nabi ajarkan itu kepada Ummu Salamah. "Kau kan tadi datang berkata kepadaku bahwa Abu Salamah adalah tulang punggungmu, Abu Salamah tempat harapanmu, kini telah diambil kembali oleh Allah. Maka kalau demikian, ucapkan milik Allah apa yang dia ambil, termasuk milik Allah pula apa yang pernah dia berikan." Ini ucapan yang Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah. Kemudian Nabi katakan, ucapkan doa kepadanya. Apa doanya? "Allahumma ghafir li Abi Salamah." Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa Abu Salamah. Wahlufni min khairam minhu. Dan kepergian Abu Salamah yang kau telah ambil, gantikanlah dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Nah, ternyata doa ini dikabulkan Allah. Doa ini dikabulkan Allah. Bu, Pak, di dalam Islam, ibadah yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah. Tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Kenapa? Ketika orang mati dalam keadaan syahid, Allah tidak tanya lagi salatnya. Allah tidak perhitungkan puasa dan zakatnya, apalagi haji dan umrahnya. Itu orang yang mati syahid. Allah tidak berhitung-hitung dengan amal-amal yang lain. Tapi selain mati syahid, tetap Allah katakan, mana salatmu, mana puasamu, mana zakatmu, ya. Dan Abu Salamah ini gugur di medan jihad sebagai syuhadaullah fil ardi. Dia sebagai syahid, apalagi yang lebih baik daripada Abu Salamah.
Demikian pikirannya Ummu Salamah. Kalau suamiku saja sudah termasuk orang yang punya tingkat derajat syuhada, nah bagaimana Allah mau mengabulkan doa saya tadi itu, yang meminta agar Allah berikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Allah mengabulkan doa Ummu Salamah. Turun ayat yang memerintahkan agar Nabi menikahi Abu Salamah. Berarti yang terbaik Allah ganti dengan yang is the best, yaitu Nabiullah rahmatan lil alamin. Maka dalam sejarah jadilah Ummu Salamah sebagai salah seorang istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikut. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya yaumil qiyamah telah tiba, manusia telah berbaris-baris bersaf-saf di hadapan Allah. Kemudian aku ditanya oleh Allah, siapakah kira-kira suami yang akan aku ikut bersamanya ke dalam syurga? Karena pasti Abu Salamah ke syurganya Allah, karena ia memperoleh pahala syahid. Dan engkau Rasul memperoleh tempat yang ma'la, yang sangat tinggi." Maka Nabi mengatakan, kalau untuk urusan itu, maka Allah kembalikan kepada wanita yang bersuami lebih dari satu. Siapa yang akan kau ikut bila dua-dua suamimu ke surga? Maka Ummu Salamah mengatakan, kalau begitu siapa ya Rasulullah akan saya ikuti? Nabi katakan, pasti kau akan mengambil surga yang paling tinggi. Dan suami siapa yang paling tinggi surganya, itulah yang akan engkau ikuti. Nah, itu makanya laki-laki itu imam bagi perempuan. Mau 4 istrinya, asal bertakwa dan salehah, suaminya juga sama, maka yang 4 ikut suami yang 1. Tapi kalau perempuan punya suami lebih dari 1, maka tidak mungkin ikut dua-dua. Harus pilih yang 1. Dan di surga Allah memberikan fasilitas berbeda-beda. Ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas VIP, ada yang VVIP. Nah, tentu yang VVIP akan dipilih kalau seandainya suaminya ada di situ. Bisa dipaham, Bu? Berikut. Ada seorang wanita tidak punya apa-apa. Sudah miskin hidupnya, ujiannya juga tidak kalah seru dan dahsyat. Dapat pagi ujian lain, sore sudah ganti ujian yang baru. Dan orang tahu semua, wanita ini begitu banyak terpaan-terpaan ujian sepanjang hidupnya. Tapi ada yang lucu, Bu. Tetangga-tetangga, handai tolan, kerabat selalu melihat wanita ini tidak pernah mukanya cemberut, tidak pernah wajahnya menunjukkan kesedihan, apalagi kemarahan. Ini orang heran. Kenapa wanita yang banyak diterpah ujian kemudian tetap menunjukkan wajah yang ceria? Maka wanita itu ditanya oleh sahabat, kerabat, tetangga, apa yang membuat engkau selalu kelihatan ceria? Ini perempuan tadi hanya mengatakan begini, Pak. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, air yang ada di permukaan bumi ini, air yang ada di lautan tidak akan mungkin bisa menenggelamkan sebuah kapal. Tidak akan bisa menenggelamkan sebuah kapal. Ya, artinya selama kapal ini tidak pernah dimasuki air dari lautan, maka kapal tidak akan mungkin tenggelam. Jadi yang membuat kapal tenggelam yaitu air yang masuk ke dalamnya. Yang membuat manusia itu merasa sedih, galau, gelisah karena semua persoalan yang sulit, yang menyakitkan, itu yang dimasukkan ke dalam hatinya. Itu yang membuat dia galau, resah, dan gelisah. Yang kemudian kita sebut mengalami stres, mengalami sindrom, mengalami depresi. Kalau terus berlanjut, maka itulah yang kita sebut dengan hidup penuh kegalauan. Nah, makanya jiwa yang tenang hanya orang-orang yang tidak pernah memasukkan semua apa yang Allah ambil dan Allah berikan ke dalam hatinya. Ketika Allah kasih dia ujian, dia anggap ini datangnya dari Allah.
Ketika Allah kasih nikmat, dia tahu ini milik Allah yang dititip kepadanya. Sehingga hatinya tidak pernah merasa memiliki apa-apa. Maka ketika kita merasa tidak memiliki, ketika yang pemilik sejati mengambil, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itulah an-nafsul mutmainnah. Betul tidak? Kan rata-rata orang, kalau ditanya siapa ini, kita pelaki. Siapa ini? Kita pebini. Betul tidak? Dalam ilmu tasawuf, kata-kata ini sudah menunjukkan bahwa Allah tidak punya kepemilikan apa-apa dalam urusan suami dan istri. Saya paham. Terakhir, kita mesti cepat-cepat ini. Ibu-ibu so paham. Kadang-kadang, macam tadi malam, saya buka WA, akibat konvoi Argentina menang, satu orang rubuh bersimbah darah, ditikam oleh yang kalah. Di Manado. Beberapa hari yang lalu, antara Uruguay dengan ini, bawa bendera. Bendera dia lingkar di leher. Karena terlalu besar, ujung bendera digiling oleh bola motor. Mati. Artinya apa? Sudah terlalu fans, sehingga kita kurang memperhatikan keselamatan. Boleh fans, boleh euforia, tapi kalau sudah berlebih-lebihan, sesuatu yang berlebih-lebihan pasti tidak baik. Ada yang bilang begini, coba kuat kalau Messi, coba kuat kalau Ronaldo dan sebagainya. Begini nyedak mau begini, begini nyedak mau begini. Tahu bu, kenapa ada orang berkata begitu? Pertama Quran mengatakan, wa in tusibhum sayi'atu hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Kalau dia dapat sesuatu yang baik, pasti dia bilang, alhamdulillah, ini Allah punya karunia kepadaku, karena saya selama ini selalu berbuat baik. Wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi kalau dia dapat kalah, dia bilang ini kok gara-gara ngana. Betul tidak? Selalu ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang buruk, yang dia tidak sukai, yang pertama dia cari siapa yang menyebabkan keburukan ini datang kepadanya. Betul tidak? Jarang ketika ada keburukan datang, yang kita cari adalah diri kita sendiri. Jarang. Jarang Pak. Yang sering kita lakukan adalah siapa tahu-tahu semua ini. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Jami'us Sahih lil Muslim, Imam Muslim mengatakan dalam kitab sahihnya bahwa Abu Hurairah bersabda, qala Rasulullah SAW, wasta'in billah wa la ta'jiz. Minta kepada Allah pertolongan dan jangan engkau bersikap lemah. Kemudian Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un, jikalau sekiranya ada sesuatu yang menimpah dirimu, fala taqul, jangan sekali-kali engkau berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, sekiranya kalau saya dulu bikin begini, tidak begini. Nabi bilang, jangan kau katakan begitu bila engkau ditimpa sesuatu. Walakin, tetapi ucapkan, qadarullah ma syaa fa'ala. Ini sudah merupakan takdir Allah. Bila Allah menghendaki, pasti itu terjadi. Fa innalau, kata Nabi, karena ucapan seandainya, jikalau, misalnya, saya begini, kalau begini dan kebegini, taftahu amal syaitan. Ucapan itu sudah menjadi pintu pembuka untuk syaitan menyeret Anda kepada mengingkari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepaham bu? Terakhir, iman. Nabi mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Makanya orang beriman kadang-kadang dia sering berubah. Kalau lagi semangat,
imannya bagus, amal-amalnya bertambah. Tapi kalau banyak ujiannya, imannya terpelihara, amalnya berkurang. Itu orang beriman. Tapi kalau orang bertakwa, tidak pengaruh dengan kehidupan. Mau diberi nikmat atau diberi ujian, tetap bagi dia itu semua datangnya dari Allah. Maka imannya tidak lagi bertambah, tidak lagi berkurang. Tapi apa? Terus pada kemuliaan, kemuliaan, dan kemuliaan. Nah, kita inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang diuji oleh Allah. Karena kita tergolong orang-orang beriman yang imannya bisa naik dan suatu waktu dia bisa turun. Tergantung seperti apa kita hadapi kehidupan ini. Contoh, selama ini kita suka mencari sesuatu yang sifatnya halal. Tahu itu halal, Bu? Itu halal itu masih ada kotornya. Selama ibu tidak keluarkan zakat, bila sudah sampai nisab dan haulnya. Pun tidak sampai nisab dan haulnya, bila ibu tidak keluarkan sedekah, ibu telah memakan harta yang halal namun masih kotor. Kenapa begitu, Ustaz? Quran mengatakan seperti itu. Ambil dari harta mereka yang halal. Khudh min amwalihim. Ambil dari harta mereka yang halal. Sadaqatan wa tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ambil. Allah bilang ambil, Bu, bukan minta. Allah bilang ambil. Jadi kalau ada orang tidak kasih keluar zakat, maka badan amil wajib untuk mendatangi dan meminta. Kalau dia tidak kasih, doakan di muka rumahnya, semoga Allah beri engkau kerugian. Demikian diajarkan itu oleh agama kita. Karena kata ambil beda dengan kata minta, Pak. Kalau ambil berarti ada sesuatu yang mempunyai hak yang harus diambil. Kalau meminta berarti kita berharap yang kasih itu mau berikan, tapi zakat tidak. Allah bilang khudh min amwalihim. Ambil dari mereka harta yang halal. Ingat, tidak ada zakat bagi harta yang haram. Kan tidak boleh tuh. Hasil judi, hasil menyabung, hasil pancuri kasih keluar zakat. Innallaha thayyib la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah itu maha baik, Allah tidak akan menerima amal apapun dengan alasan apapun bila kita beramal dengan sesuatu yang Allah haramkan. Berarti yang boleh beramal dengan sedekah hanya harta yang halal. Maka Allah bilang ambil, kemudian berikan kepada orang-orang yang berhak. Siapakah orang-orang yang berhak? Sering kita dengar 8 asnaf, 8 golongan. Di dalam Quran di ayat yang lain Allah mengatakan, selain 8 golongan ini masih ada lagi yang lebih penting. Apa itu? Bila tetanggamu masih butuh dan masih susah dan dia berhak untuk menerima itu, dia lebih afdal daripada keluarga yang ada di kampung halaman. Sepaham? Quran di ayat yang lain. Jadi lihat saya tetangga. Jangan kaitkan perbuatannya dengan haknya. Dia itu kok pemabuk. Kalau dapat doi sadiki, bingo-bingo, kiu-kiu, apalagi ini Piala Dunia. Saya mau tanya sama ibu. Kalau ibu punya orang kerja di rumah, katakanlah sebagai pembantu rumah tangga, atau orang kerja di toko, habis terima gaji dia pemabuk, habis terima gaji dia main perempuan. Tiba akhir bulan, ibu mau kasih tidak DP gaji? Kenapa mesti kasih? Pemabuk. Nah, jangan kaitkan orang yang mabuk dengan penjudi dengan haknya. Mereka itu sebetulnya yang harus orang berikan sambil mendoakan. Semoga uang yang halal ini menjadi asbab Allah berikan hidayah dan pertolongan. Betul tidak? Orang-orang seperti ini. Selama ini hidupnya cuma makan barang haram. Sekarang dengan tangan kita berikan harta yang Allah berkahi. Beda toh? Beda. Nah oleh sebab itu, zakat yang halal, yang dikeluarkan dari harta yang halal, maka dari situlah kita ambil
haknya orang, kasih keluar. Kalau orang berdagang, paling bagus tiap bulan. Tidak usah tunggu 1 tahun. Karena tetangga lapar tidak perlu tunggu 1 tahun. Kasih keluar, hitung. Caranya menghitung. Potong modal, potong pengeluaran, kebutuhan utama, masih ada sisa. Yang sisa itu dikali 2,5%. Pegawai negeri, kasih keluar zakat. Kenapa? Karena negara kumpul pajak dari berbagai sektor. Dari pabrik bir, pajak ambil. Ya, dari tempat prostitusi, negara ambil pajaknya. Dari tempat-tempat usaha properti, infrastruktur yang berbayar seperti jalan tol, bercampur antara syubhat haram dan halal, baru itu dikasih gaji pegawai negeri. Maka pegawai negeri wajib mengeluarkan 2,5%. Karena kalau tidak, dia bawa pulang uangnya, kasih ke istrinya, maka dia telah memakan pertama, uang haram. Dan yang kedua, hak-hak fakir miskin telah dia makan. Jadi jangan tunggu 1 tahun. Ibu, kalau ibu tunggu 1 tahun jadi banyak. Kalau sebanyak, itu pikiran sudah kita putar. Betul tidak? Itu pikiran kita putar. Kalau per bulan, masih boleh baku tahan. 1 bulan, cuma bermain-bermain di, kalau dia 5 juta, hanya bermain di 125.000. Betul tidak? Kalau 5 juta, cuma 125.000 DP zakat. Tapi kalau 1 tahun, sebab bunyi juta itu DP zakat. Ini kalau juta ini, kalau bayar lampu, ini kalau bayar ini, semua berkali-kali itu yang harus kasih keluar. Nah, nanti DP berkali-kali itu, dalam Quran Allah berkata, ingat, pasti orang baku dapat di bawah. Hatta idza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ketika salah seorang di antara mereka yang suka tadi berhitung-hitung didatangi oleh kematian, dia bilang, Tuhan kembalikan aku, jangan kau matikan saat ini, karena aku akan melakukan amal saleh yang dulu sering ku berhitung-hitung untuk melakukannya. Allah bilang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la hum yastaqdimun. Bila mereka telah didatangi kematian, tidak ada lagi tawar-menawar dengan Allah. Allah tidak majukan, Allah juga tidak mundurkan, tapi sesuai dengan janji Allah. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti dan Anda tidak mungkin mengingkari. Manusia percaya mati, tapi manusia tidak pernah yakin dengan maut. Betul tidak? Orang percaya itu mati. Si A so mati, si B so mati, si C so mati. Tapi orang juga sementara mengarah kepada kematian, orang tidak tahu. Ini orang ada duduk-duduk ini, Bu. Kata ulama tasawuf, idza anta tajlis, bila engkau sedang duduk, kain kafanmu sedang ditenun oleh orang di tempat yang lain. Orang ada duduk, orang pakai kain kafan sementara ditenun ini. Tapi Ustadz, masih lama kita mau mati ini, petani masih tanam kapas. Nah, petani masih tanam kapas. Dia tanam, habis itu dia panen, dia jumur, baru dia bawa di pemintal. Pemintal gulung, baru mulai bikin kain kafan. Sampai 12 meter, itulah idza jaa ajaluhum. Itulah waktunya Allah telah menetapkan. Bertemu antara 12 meter dengan akhir umur kehidupan kita. Jangan kira orang ini ada kafan. Orang semua ini ada kafan, Bu. Tinggal menunggu. Mungkin ada yang baru 1 meter. Ada mungkin yang 2 meter. Jangan bilang, oh itu yang rambut putih sana itu semua hampir 12. Oh, belum tentu. Yang kelamarnya itu umur berapa itu? Baru 3,5 meter itu. Sudah apa panggil? Jadi jangan bawa ukur meter dengan Tuhan sebelum Tuhan ukur dengan meter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.